Stop dulu. Tadi lagi seru-serunya dengerin musik, tiba-tiba pusing banget. Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa kepala berdenyut tapi nggak tahu kenapa? Atau orang tua di rumah sering banget disuruh minum obat tiap hari tapi nggak ngerti obat apa? Nah, hari ini kita bahas satu penyakit yang dijuluki The Silent Killer, yaitu hipertensi. Oke, sebelum kalian skip, dengerin ini dulu ya. Hipertensi bukan nama orang, dan juga bukan nama drakor. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah kita tinggi secara persisten, alias gak mau turun-turun. Jadi, tekanan darah itu ada dua ya, sistolik dan diastolik. Sistolik adalah tekanan pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Diastolik adalah tekanan pada saat jantung beristirahat di antara detakan. Nah, seseorang dapat dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya lebih besar sama dengan 140/90 mm air raksa. Nah, kalau tekanan darahnya berada di antara 130 sampai 139/80 sampai 89 mm air raksa, itu sudah dapat dikatakan hipertensi stase 1. Ngeri banget kan? Menurut WHO tahun 2023, sekitar 1,28 miliar orang dewasa di dunia ini punya hipertensi. Banyak banget kan? Berarti hampir 1 dari 4 orang yang kita temui hari ini bisa jadi mengidap hipertensi. Kira-kira hipertensi itu terjadi karena apa ya? Jadi ada dua jenis hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Ini yang paling banyak, sekitar 90-95% kasus. Penyebabnya nggak tunggal, tapi kombinasi dari gaya hidup, genetik, dan faktor lingkungan. Yang kedua, hipertensi sekunder. Ini punya penyebab yang jelas, misalnya penyakit ginjal kronis, gangguan hormon, penyumbatan pembuluh darah ke ginjal, atau efek obat-obatan seperti pil KB atau NSAID. Ada banyak faktor hipertensi, dan beberapa di antaranya mungkin sudah ada dalam hidup kita sekarang ini. Ada dua jenis faktor hipertensi. Yang pertama yaitu yang bisa kita ubah, dan yang kedua faktor yang tidak bisa kita ubah. Faktor yang bisa kita ubah adalah faktor konsumsi garam, lalu faktor malas bergerak, kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi alkohol, dan berat badan yang naik terus-menerus dan tidak terkontrol. Nah, kebiasaan kecil ini efeknya menumpuk diam-diam dan akhirnya akan berubah menjadi hipertensi. Namun masih bisa kita perbaiki dengan pola hidup sehat. Nah, faktor yang tidak bisa kita ubah adalah usia, yaitu faktor penuaan, genetik, dan penyakit penyerta seperti diabetes atau gangguan ginjal. Tidak bisa kita ubah, tetapi bisa kita antisipasi. Faktor yang jarang dibahas adalah bahwa riset terbaru menyebutkan polusi udara, stres kronis, dan kurang tidur merupakan faktor penyebab hipertensi. Jadi, bukan cuma soal konsumsi garam, hidup modern kita sendiri juga kadang menjadi pelakunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda dan gejala. Tekanan darah tinggi sendiri kadang tidak terasa bahkan oleh penderitanya. Mereka masih makan enak, mereka masih tidur dengan nyenyak, dan aktivitas masih berjalan normal-normal saja. Nah, hal ini membuat hipertensi disebut juga sebagai silent killer, karena sebelum tekanan darahnya terlalu tinggi, maka seseorang tidak akan merasakan tanda ataupun gejala apapun. Nah, tanda dan gejala mulai muncul ketika tekanan darah sudah terlampau tinggi. Nah, WHO mengkonfirmasi hal ini dengan menyebutkan data bahwa lebih dari 600 juta penderita tidak tahu bahwa mereka menderita hipertensi. Beberapa gejala diantaranya yang pertama yaitu sakit kepala, terutama di bagian belakang, yang sering muncul ketika bangun tidur pagi hari. Lalu ada pandangan kabur atau berkunang-kunang, dada sesak, dan sulit untuk bernapas, bahkan ketika tidak melakukan aktivitas fisik apapun, dan telinga yang tiba-tiba berdenging. Nah, telinga tiba-tiba berdenging ini ditemui 2 kali lebih sering terjadi pada penderita hipertensi. Sekarang kita masuk ke pembahasan klasifikasi hipertensi berdasarkan pedoman terbaru dari American Heart Association dan American College of Cardiology tahun 2025. Tekanan darah sendiri dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah tekanan darah normal, yaitu ketika tekanan darah berada di bawah 120/80 mm raksa atau mmHg. Kondisi ini menunjukkan tekanan darah masih dalam batas sehat. Nice. Kategori yang kedua adalah elevated atau peningkatan tekanan darah. Pada kondisi ini, tekanan sistolik berada di angka 120 sampai 129 mmHg, tetapi tekanan diastoliknya masih di bawah 80 mmHg. Walaupun belum disebut hipertensi, kondisi ini perlu diperhatikan karena bisa berkembang menjadi hipertensi jika tidak dikontrol. Okay.
Kategori ketiga adalah hipertensi stage 1. Tekanan darah masuk kategori ini jika sistolik berada di angka 130 sampai 139 mmHg atau diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Pada tahap ini biasanya sudah dianjurkan perubahan gaya hidup sehat seperti mengurangi konsumsi garam, rutin berolahraga, menjaga berat badan, dan mengelola stres. Kategori terakhir atau kategori keempat adalah hipertensi stage 2, yaitu ketika tekanan darah mencapai 140 per 90 mmHg atau lebih. Pada tahap ini, resiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan gangguan ginjal menjadi lebih tinggi sehingga penanganan medis sering kali diperlukan. Setiap detik, lebih dari 1 miliar orang di dunia menghadapi resiko serangan jantung, stroke, hingga kematian akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 1,4 miliar orang usia 30 hingga 79 tahun mengalami hipertensi di seluruh dunia. Namun, kurang dari 1 dari 5 penderita yang tekanan darahnya berhasil dikontrol dengan baik. Hipertensi yang tidak terkontrol menjadi faktor resiko utama penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis, hingga demensia. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa hipertensi masih menjadi ancaman kesehatan global yang serius. Di Indonesia, kasus hipertensi juga terus meningkat. Berdasarkan Diskesdas tahun 2023, prevalensi hipertensi mencapai 34,11%. Data BPJS Kesehatan tahun 2019-2020 juga menunjukkan hipertensi masuk dalam 10 penyakit terbanyak di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sayangnya, masih banyak penderita yang tidak menyadari dirinya sakit karena jarang melakukan pemeriksaan tekanan darah. Karena itu, tren penanganan hipertensi saat ini mulai berfokus pada deteksi dini, screening rutin, edukasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui posbindu dan kader kesehatan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut silent killer. Meski sering tanpa gejala, hipertensi dapat merusak organ tubuh secara perlahan dan menyebabkan komplikasi serius. Komplikasi pertama yaitu stroke. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di otak hingga tersumbat atau pecah. Akibatnya, aliran darah ke otak menjadi terganggu, sehingga menyebabkan stroke. Gejala dapat berupa wajah mencong, sulit berbicara, hingga kelumpuhan mendadak. Selain itu, hipertensi juga dapat menyebabkan penyakit jantung. Saat tekanan darah terus meningkat, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Lama-kelamaan, otot jantung menjadi lemah dan dapat memicu gagal jantung maupun serangan jantung. Selain itu, hipertensi juga dapat merusak pembuluh darah kecil pada ginjal. Padahal, ginjal berfungsi menyaring racun dan zat sisa dalam tubuh. Jika kerusakan terus terjadi, penderita bisa mengalami gagal ginjal dan memerlukan cuci darah. Tidak hanya itu, hipertensi dapat menyerang mata. Kerusakan pembuluh darah pada retina dapat menyebabkan penglihatan menjadi kabur, bahkan berisiko menyebabkan kebutaan. Selain merusak organ tubuh, hipertensi juga membuat pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit, sehingga meningkatkan risiko penyumbatan dan mengganggu aliran darah ke seluruh tubuh. Karena itu, penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal dengan pola hidup sehat dan rutin memeriksa tekanan darah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, tapi paling mudah untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, yaitu pencegahan. Cara pertama yang paling mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga pola makan kita, di mana kita harus membatasi makanan tinggi natrium atau makanan tinggi garam. Kita bisa meningkatkan makanan tinggi kalium atau seperti pada buah pisang. Lalu kita bisa meningkatkan konsumsi serat, konsumsi antioksidan, serta kita harus membatasi makanan tinggi lemak dan juga tinggi kalori. Yang pertama, ada metode pengobatan non-obat atau non-farmakologis, di mana kita itu bisa memperbaiki pola hidup kita, pola makan kita, meningkatkan aktivitas fisik kita, menjaga berat badan ideal, lalu mengurangi konsumsi alkohol maupun merokok. Selain itu, penting dilakukan manajemen stres agar tekanan darah tidak meningkat. Dalam menjaga dan juga memperbaiki pola makan kita dapat menggunakan metode diet DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, di mana metode diet DASH ini menekankan konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, protein rendah lemak, serta susu rendah lemak. Dalam diet ini, kita juga harus membatasi konsumsi garam atau natrium, makanan olahan, lemak jenuh, serta gula berlebih. Lalu metode yang kedua, ada metode menggunakan obat-obatan atau yang disebut sebagai metode farmakologis, di mana umumnya terdapat 5 jenis obat-obatan yang digunakan. Yang pertama ada ACE inhibitor, yang kedua ada ARB atau angiotensin receptor blocker, yang ketiga ada CCB atau calcium channel blocker, yang keempat ada diuretic thiazide, yang kelima ada beta blocker.